Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Ingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan kita lalai, jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak satu detik pun dari waktu dalam hidup kita ini melainkan ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Kita merasa nikmat itu dalam setiap gerak nafas kita. Kita merasa nikmat dalam setiap detak jantung kita. Dan termasuk nikmat yang patut kita syukuri adalah hari ini kita ada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah itulah kita kemudian bisa mensyukurinya. Maka dalam surat Fatir ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, kata Allah, ingatlah oleh kalian. Jadi perintah untuk mengingat nikmat, melihat nikmat, merasakan nikmat Allah yang Allah karuniai untuk kalian. Karena dengan mengingat nikmat, dengan melihat nikmat, dengan merasakan nikmat, maka kita bisa bersyukur atas nikmat Allah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya, selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan selalu pula untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Seperti pesan Nabi SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, Ya Mu'adz usika, ya, alla tada'anna dubura kulli salatin an taqula. Wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu agar kau tidak meninggalkan untuk mengucap di setiap ujung salatmu, ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu. Ingat untuk apa kau cipta diriku. Tolong aku ya Allah untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat-nikmatmu dan untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Ikhwani fillah, saya diberi tema sabar dan takwa merupakan jalan meraih bahagia. Itu yang antum kasih. Itu kalau diterjemahkan bahasa Arab apa ya kira-kira ya? Antum kan ngasihnya bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan bahasa Arab itu apa kira-kira? Kita bisa mengatakan as-sabru wat taqwa huma sabilus sa'adatil haqiqiyyati. Nah, gitu kira lebih.
Jadi yang Arab bisa kita Indonesiakan, yang Indonesia bisa kita Arabkan. Itu kan hanya bahasa gitu. Jadi tema kita adalah as-sabru wa taqwa huma sabilus sa'adatil hakikiyah. Sabar dan takwa merupakan jalan untuk meraih bahagia yang sesungguhnya. Tema bahasan ini memunculkan pertanyaan sesungguhnya. Apa pertanyaan kita? Halis sa'adatu wahmun am hakikiyatun? Bahagia itu sesungguhnya wahmun, hanya asumsi, angan-angan, atau hakiki atau kenyataan. Ini penting poin ini. Bahagia itu sesungguhnya real, nyata adanya, atau halusinasi saja. Apa pentingnya pertanyaan kita munculkan dan kita menemukan jawaban? Karena terdapat bahagia itu yang sifatnya wahmiyah, asumsi, bahkan halusinasi. Dan ada juga bahagia itu yang sifatnya adalah hakiki. Kita cari yang mana kebahagiaan itu? Apa pentingnya kita membahas poin ini? Yang pertama, bahwa setiap manusia, siapapun orangnya, apapun strata sosialnya, apapun profesinya, income pendapatannya, semuanya mengerahkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk meraih apa yang disebut dengan as-sa'adah, bahagia. Itu sifat manusia. Ya, siapapun, apapun profesinya, gitu, strata sosialnya, semua ingin bahagia. Yang naik mobil, yang jalan kaki, semua ingin bahagia. Yang mukmin, yang kafir, ahli ibadah, ahli maksiat. Kalau antum merenungkan, orang berbuat maksiat untuk nyari apa? Nyari kesenangan, nyari kebahagiaan. Itu mereka inginkan. Pertanyaannya, yang Anda dapatkan itu hakiki atau wahmi? Ya, jangan salah mencari bahagia, gitu. Jadi semua mereka ingin mendapatkan yang namanya bahagia. Andai kita bertanya kepada mereka, kenapa Anda lakukan ini, lakukan itu? Kenapa Anda begini, Anda begitu? Pasti mereka mengatakan, uridus sa'adah. Aku ingin bahagia. Ya. Yang kedua, anna katsiran minan nas yukhti'u tariqas sa'adah. Tidak dipungkiri banyak manusia itu salah dalam menentukan bahagia. Salah persepsi tentang bahagia. Setiap manusia ingin bahagia itu pasti. Tapi fakta menunjukkan anna katsiran minan nas yukhti' hadat tariq, salah jalan. Bahkan bisa dikatakan hanya sedikit sekali manusia yang benar jalan ditempuh untuk meraih bahagia, itu sedikit sekali. Ini pentingnya kita membahas poin ini. Apa kemudian definisi bahagia? Jangan antum ingin bahagia tapi nggak tahu apa itu bahagia. Ya, apa itu bahagia? Secara etimologi, ya, jadi ahlul lughah, ulama bahasa mengatakan as-sa'adatu hiya ziddus syaqawah. As-sa'adatu ziddus syaqawah. Bahagia itu lawan dari kata menderita. Ya, jadi kalau kita nggak sedang bahagia pasti sedang menderita. Sementara ulama at-tarbiyah, ulama an-nafs, para psikolog mengatakan, apa itu bahagia? Mereka mengatakan as-sa'adatu hiya, ya, asy-syu'urul mustamirru bil ghibtati. Jadi perasaan damai di hati yang berkesinambungan. Jadi bahagia itu nggak boleh terputus. Ketika terputus berarti setelah titik itu kita nggak bahagia lagi, gitu. Dan itu fakta. Banyak orang tersenyum karena merasa bahagia. Sekian saat kemudian dia berubah keadaannya, dia menangis dan menderita.
bahagia yang hakiki itu nggak terputus, terus berkesinambungan. Wattuma'ninah, hadir di hati itu ketenangan. Wal arihiyah, ya, damai, rehat. Al bahjah, bahjah itu merasa punya sesuatu yang dibanggakan. Ada sesuatu, ada value yang dirasakan di hatinya itu. Wa hadha syu'ur as-sa'id ya'ti natijatan li ikhsasid daim bi khairiyatil dzat wa khairiyatil hayat wa khairiyatil masir. Nah, perasaan itu tadi, tenang, damai, bahagia, itu tenang, damai, tenang, ada sesuatu yang membuat dia itu merasakan bahagia itu. Nah, itu semua merupakan natijah, hasil li'ikhsasid daim, adanya perasaan yang berkesinambungan dengan 3 unsur. Jadi bahagia yang hakiki itu ada 3 unsurnya. Pertama, khairiyatul dzat. Khairiyatul dzat. Apa maksudnya di sini? Khairiyatul dzat itu artinya zatnya orang itu bagus. Contoh misalnya, Allah berikan kita al-afiyah, ya, kesehatan, keselamatan, dan berbagai macam keburukan. Kita sudah bagus, zat kita sudah bagus. Ada orang bijak mengatakan manusia terkadang membingungkan sikapnya. Saya ulang lagi, ada orang bijak mengatakan manusia kadang membingungkan sikapnya. Dia rela mengorbankan kesehatan tubuhnya untuk mendapatkan harta. Kita tahu itu. Nggak kenal waktu. Dikerahkan semua, ya, potensi dirinya. Bahkan dikorbankan kesehatannya demi harta. Ketika sempurna dia sakit, maka dia korbankan harta untuk sembuh. Pertanyaan, apa yang dicari kemudian? Apa yang dicari? Apa yang dicari kemudian? Dia sehat, dikorbankan untuk bekerja mencari harta. Gak apa-apa saya sakit demi dapat harta. Sakit beneran? Harta dikorbankan untuk mendapatkan kesehatan. Pertanyaan, apa yang dicari lantas? Berarti sudut pandang ia bahagia itu salah. Nggak dipungkiri orang mengatakan saya akan bahagia kalau saya punya rumah yang megah, Pak Istana. Saya bahagia kalau saya punya kendaraan yang mewah. Saya bahagia kalau punya aset yang melimpah. Apa benar begitu? Kalau itu merupakan poin orang bisa bahagia, maka Allah tidak adil. Kenapa? Karena yang akan bahagianya orang-orang tertentu yang mempunyai apa yang mereka katakan tadi. Punya rumah megah, kendaraan mewah, punya perusahaan, punya aset melimpah. Bagaimana orang yang tidak punya itu semua? Apa tidak bisa bahagia? Bisa bahagia. Itu tadi pentingnya khairiyatul dzat. Kita sendiri, tubuh kita, jasad kita. Maka orang bijak mengatakan kesehatan itu merupakan investasi yang paling utama. Coba renungkan, apa arti harta yang melimpah? Apa arti rumah yang megah? Kendaraan mewah kita miliki. Sedangkan tubuh kita tak bisa lagi menikmatinya gitu misalnya. Apa bahagianya Pak? Rumahnya megah, kendaraannya mewah, asetnya melimpah. Cuma tubuh orang itu nggak bisa menikmati semua itu. Nggak bisa makan yang mampu dia beli dengan uangnya. Nggak bisa lagi berkendara kemanapun dia suka, tertahan kalau penyakitnya. Apa artinya semuanya itu? Jadi yang penting itu pertama, khairiyatul dzat. Maka dalam doanya, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengucapkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ucapkan 3 kali. Antum sore ini sehat? Alhamdulillah. Masih bisa mendengar? Alhamdulillah. Bisa melihat? Alhamdulillah. Antum bisa membayangkan saudara kita yang qadarullah punya penyakit gula darah, ya,
Stadium 4 misalnya harus cuci darah 2 kali sepekan. Diambil dari mana tuh proses pengambilan cuci darah itu? Oh, dari sini, udah nggak bisa, dari sini, dari sini, dari sini. Masya Allah. Apa yang antum rasakan? Sampai pada tingkatan meski dilakukan tindakan medis amputasi bagian tubuhnya. Antum apa yang antum rasakan? Bagaimana kita sehat seperti ini? Ini namanya khairiyatul dzat. Tapi ingat, jangan hanya cukup bangga dengan sehat dan rasa bahagia. Untuk apa itu Allah berikan kepada kita? Ya untuk ibadah lah. Dan justru ibadah itu yang menghadirkan kebahagiaan. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang beriman tenang hati mereka ketika ingat Allah, ada bersama Allah dalam ibadah. Ya? Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, sabar atas ujian, itu bahagia. Dan ingat, al-itminan, ketenangan hati itu merupakan asasus sa'adah. Pilar utama bahagia itu tenang hati. Tenang, Pak. Rumahnya kayak istana, ribut mulu, berantem mulu gitu. Papa punya mobil, mama punya mobil, masing pergi entah kemana itu, nggak berduaan itu, kemana? Allahu Akbar. Dulu ada iklan, saya lupa. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada iklan, Pak. Antum masih ingat nggak? Kalau pernah melihat televisi ya. Saya lupa iklan apa itu ya. Bagus itu pesannya. Ada seorang kakek yang sudah tua renta usia bersama nenek yang sudah tua renta usianya. Pergi ke kebun mereka, entah mencari apa di kebun itu, mungkin sayur atau apa gitu. Qadarullah, hujan turun. Maka si kakek dengan cekatan mengambil pelepah daun pisang. Ya, untuk tudung, untuk tutup mereka berdua. Jadi nenek kakek itu berduaan rapat begitu dengan berpayungkan sedaun pisang. Daun pisang itu. Ya. Tiba-tiba di jalan ngelihat orang naik motor gitu. Naik motor, kehujanan, akhirnya berhenti. Pakai jas hujan. Kakeknya tadi berpikir, coba Pak, kita punya motor kan cepat kita jalannya pulang gitu. Nggak jalan kaki begini. Akhirnya orang itu pakai jas hujan gitu, ngeliat mobil melaju dengan kencang gitu. Mobil melaju dengan kencang. Yang naik motor tadi berpikir, ya naik motor kehujanan, coba naik mobil kan enak, nggak kehujanan. Cepat pulangnya sampai ke rumah. Ternyata dalam mobil itu laki perempuan berantem ribut gitu. Pertanyaan sederhana, siapa yang paling bahagia dari 2 orang, 3 orang ini tadi? Kakek nenek yang pakai daun pisang tadi untuk berteduh dari hujan, atau yang naik motor lebih cepat melajunya walaupun kehujanan dan pakai jas hujan, atau yang naik mobil itu? Ini masalah syuur, masalah perasaan. Jadi bahagia itu bagaimana kita menciptakannya, memahaminya. Maka bahasan kita penting. Bagaimana kita meniti jalan bahagia dalam arti yang sesungguhnya. Ada orang nggak sehat, dirawat di rumah sakit. Ada orang kehilangan pendengarannya, harus pakai alat bantu, nggak tahu berapa puluh juta itu alat dengar bantu itu. Alat dengar itu. Ada nggak bisa melihat, Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kita, ikhwan. Itu tadi, ucapkan di pagi hari, sore hari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ungkapan syukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis nomor 4141, ya, dari Salamah bin Ubaidillah ibn Miqsan al-Ansari radhiyallahu an, dari ayahnya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi. Siapa di antara kalian mu'afa? Kalau tadi kan afini, ya, minta apa? Minta al-afiyah. Mu'afa artinya man a'tahullahul afiyah. Nah gitu. Orang yang berikan afiyah, kesehatan, keselamatan dari berbagai macam keburukan gitu. Siapa di antara kalian yang mendapatkan kesehatan sempurna pada tubuhnya? Pertama. Yang kedua, aminan fi sirbihi, merasa aman, nyaman tinggal di rumahnya. Gak usah bayangkan rumah sekecil, gak kayak orang.
Rumah saya bocor, gak usah. Bisa tidur gak di rumah Anda? Walaupun bocor, bisa. Itu namanya aminan fi sirbihi. Aman. Aman tapi kan gak nyaman. Nyaman itu enak, itu soal perasaan. Umar bin Khattab, pernah sudah kita lihatkan di hadisnya. Umar bin Khattab, ini hadis dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari sebutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumah Rasulullah, minta izin masuk, diizinkan masuk, mengucap salam. Umar masuk ke rumah Rasulullah. Masih ingat apa yang didapati oleh Umar? Dalam keadaan apa Rasulullah dilihat oleh Umar? Nah, Umar mengatakan فَإِذَا هُوَ مُضَّجِئٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ. Aku dapati Rasulullah rebahkan tubuhnya di atas hamparan butir-butir pasir. Kebayang nggak? Rumah Rasulullah dalamnya itu bukan keramik, bukan marmer, bukan granit, tapi pasir. Itu hadis sahih, Imam Bukhari sebutkan. Laisa bainahu wa bainahu firasyun. Tidak ada sekat antara tubuh Nabi dengan pasir-pasir itu. Apa yang terjadi? Faqad atharar rimalu fi jambihi. Maka butir-butir pasir itu menempel di pinggang punggung Rasulullah. Muttaki'an ala wisadatin min adamin hashfuha lifun. Sementara kepala Nabi disandarkan di atas bantal yang berupa kantong kulit hewan yang disama berisi jerami. Kebayang atau tidak? Kalau antum bertanya, hal sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Rasul bahagia? Orang yang paling bahagia. Paling bahagia. Karena bagaimana ditentukan apa yang kita miliki tadi bukan. Asy'ur bil itminan, bil arihiyah, rasa tenang. Melihat itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah. Berdoalah, mintalah kau kepada Allah. Falyuwassi' li ummatik. Agar Allah melapangkan rizki untuk umatmu. Kita belajar. Kenapa Umar mengatakan kok untuk umatmu, kok bukan untukmu? Ini pelajaran buat kita. Jadi membaca tadi itu renungkan. Uslubnya itu memberi kita pesan dan pelajaran. Yang dilihat Umar itu Rasulullah dengan segala macam kesederhanaan hidup beliau. Jauh dari kesan mewah ukuran manusia. Doalah kau ya Rasulullah, mintalah kepada Allah. Toh doamu itu diijabah oleh Allah. Agar Allah melapangkan rizki, memperbanyak rizki untuk umatmu. Saya berpikir, loh kok bukan untukmu? Saya temukan jawaban dan mungkin saya salah. Itu mengisyaratkan pemimpin itu begitu harusnya. Kalau dalam kesulitan dia merasakan paling dulu kesulitan orang. Bukan hanya dengan kata, bukan dengan narasi. Nggak mungkin orang nggak pernah susah tahu perasaan orang susah. Kami akan membela gini. Kalau hanya ngomong, dia biarin aja ngomong. Itu narasi. Biar dia buktikan ucapan dia. Orang ngomong ditepukin. Apanya hebat. Orang tetap sengsara. Jadi pemimpin seperti Nabi, kalau sengsara, dia merasakan betul perih dan pahit penderitaan itu. Kalau ada kebahagiaan, kesenangan, dia paling belakang. Itulah pemimpin. Nanti kalau uang kita nggak cukup, hanya cukup untuk beli baju lebaran untuk anak atau istri, siapa yang harus kita belikan dulu? Antum bisa ngalah nggak? Yang pertama anak, biar merasa bahagia anak itu. Kalau ada lebih, istri bahagiakan. Kalau ada lebih baru kita. Nggak harus berhutang Pak untuk beli baju lebaran ya enggak? Supaya kelihatan sama satu keluarga bajunya seragam. Untuk apa? Kau ingin memberi kesan siapa? Kau bahagia? Belum tentu. Maka sering saya ulang-ulang kalimat, ayo kita praktekkan. Kita sebagai suami, bagi istri kita, ayah bagi anak-anak kita, belajarlah merasa bahagia. Kapan? Ketika Anda bisa membahagiakan orang yang Anda cintai itu. Lelah letih kita memang, iya. Tapi kita bahagia. Gak apa-apa Pak, tetap Idul Fitri Pak datang, walaupun baju yang ini gak apa-apa. Emang Pak gak ganti baju tuh? Kamu gak apa-apa Pak. Fa inna farisan wa Roma
qad wussi'u alaihim wa u'tud dunya wa la ya'budun Allah, kata Umar. Coba kau lihat ya Rasulullah, orang-orang Persia, orang-orang Romawi, Allah berikan harta yang melimpah untuk mereka, dunia dalam genggaman tangan mereka, sedang mereka bukan penghamba diri kepada Allah. Itu kan fakta. Dua imperium waktu itu luar biasa, megah dan mewahnya, Romawi, Persia. Nabi nggak seperti mereka. Apa Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab? Awa fi hadza anta ya ibn al-Khattab? Awa fi hadza anta ya ibn al-Khattab? Apa kau ingin seperti mereka, Ibn al-Khattab? Jadi kau ingin seperti Romawi, Persia begitu? Bergelimang harta kemewahan? Nabi mengatakan, ulaika qaumun ujjilu thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka itu memang kaum yang Allah segerakan sekarang kesenangan, kenikmatan untuk mereka semua. Di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, enggak dapat bagian apa di akhirat nanti. Itulah ucapan Nabi. Bahkan Aisyah bercerita, Nabi itu enggak pernah lo kenyang makan walaupun dengan roti kering 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Enggak pernah. Udah pernah kita lihat hadisnya ya. Aisyah bercerita kepada Urwah Ibn Zubair, aku melihat bulan sabit, wahai Urwah. Bulan sabit berikutnya, 3 bulan sabit, berarti 2 bulan. Di rumah kami nggak ada makanan yang bisa kami makan. Nggak ada api yang menyala di rumah kami. Urwah terkejut lah. Dia mengatakan, wa ma yu'ayyishukum ya khala. Apa yang bisa bertahan hidup, wahai bibi? Al-aswadan. Kami hanya makan korma dan minum air putih saja. Dan ada ikhwan kita mempraktekkan, tapi kalau kita nggak bisa ya. Kalau ada nasi kebuli, masa sih diem gitu kan? Kok nggak bisa gitu loh? Ya, tapi nggak apa-apa, asal kaidahnya itu tadi, kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan, itu saja kaidahnya. Itulah Rasulullah. Jadi ini disebut dengan khairiyatul dzat. Khairiyatul dzat, zat yang sehat. Ya. Yang kedua, bahagia itu kata kuncinya adalah khairiyatul hayat. Baik dalam hidup ini. Baik, Pak. Ya. Dalam surat An-Nahl 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal salih, laki-laki dia atau perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia orang beriman. Allah mengatakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka kami akan memberinya kehidupan yang baik. Ulama tafsir mengatakan hayatan sa'idatan, di sini maksudnya adalah hayatan sa'idatan. Kehidupan yang membahagiakan. Kalau orang bahagia itu dengan harta yang melimpah gitu. Ya. Berwisata ke sana kemari, duitnya banyak, itu bahagia. Al-Qur'an kok nggak begitu ya? Iman dan amal saleh itu yang melahirkan apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Termasuk surat Ar-Ra'd 29 ya. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd 28 ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, tatmainnul qulub, hati itu tenang. Dan tadi saya katakan, itminanul qalbi huwa asasus sa'adah. Tenangnya hati itulah yang menjadi pilar utama bahagia. Rumahnya seperti nanti ribut terus Pak, berantem. Bahagia nggak kira-kira ya? Duitnya banyak, malah kalau berantem lempar-lemparan duit gebokan itu Pak, misalnya gitu. Bahagia nggak? Enggak Pak. Enggak itu. Rasulullah lihat Aisyah minum dari satu gelas misalnya, bejana gitu. Diperhatikan Rasulullah, di bagian mana dari gelas itu diletakkan bibir Aisyah. Setelah Aisyah minum, diambil bejana itu langsung diminum di tempat yang sama. Untuk menyenangkan hati istrinya. Bahagia? Bahagia banget. Ya, Masya Allah. Gitu. Jadi iman itu membuat kita bahagia. Ada satu riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya.
Hadis nomor 1445. Hadis ini diterima dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Di mana Rasulullah bersabda, "Min sa'adati ibni Adam thalathatun." Faktor utama bahagianya seseorang itu ada 3. Wa min syiqwati ibni Adam thalathah. Dan sebab penderitaan manusia ada 3. Jadi 3 hal yang membuat kita bahagia, 3 yang membuat kita menderita. Min sa'adat ibni Adam, adapun yang membuat bahagia manusia itu adalah yang pertama, al-mar'atus salihatu. Yang pertama kata Nabi, yaitu punya istri yang salihah. Bapak kalau ditanya, Pak, istri salihah itu seperti apa sih? Apa jawabannya, Pak? Loh, istri saya memang salihah, Ustaz. Mau nama lengkapnya Siti Salihah kok. saya tanya, coba, apa sih indikator istri salihah, Pak? Nah, barakah, betul. Coba tengok surat An-Nisa 34 itu kan, ada kan? Fas-salihatu. Dan ada istri yang salih itu adalah qanitatun pertama. Qanitat. Ibnu Abbas mengatakan qanitatun itu maknanya ta'i'atun li azwajihinna. Selalu mentaati suaminya. Tentu dalam hal yang ma'ruf ya, bukannya mungkarin. Ya. Jadi qanitat. Yang kedua, hafizat, menjaga kehormatan, kesucian diri dan keluarganya. Itulah yang salihah. Termasuk ada satu hadis, antum perhatikan, Rasulullah mengatakan, nisa'ukum min ahlil jannati. Istrimu yang salihah yang akan masuk surga adalah, kenali sifatnya. Siapa dia? Nabi mengatakan allati idza adzat au udhiyat, yaitu seorang istri yang bila ia menyakiti suaminya dengan sengaja dan atau tak sengaja dengan ucapan atau perbuatannya. Sebut saja dia mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, suami marah, tersinggung. Adzat namanya, dia menyakiti suami. Au udhiyat, atau disakiti oleh suami, sengaja nggak sengaja, suami ngomong apa, berbuat apa, dia marah istri itu. Kepada suami dia marah. Pertanyaan, kemana itu perempuan dengan membawa ketidaknyamanan hatinya, bahkan mungkin dengan derayan air mata, kemana dia pergi wanita itu? Dia tersinggung perasaan dengan suaminya, dia marah, dia nangis semuanya. Kemana dia pergi? Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, nggak bisa kita lihat kan ya, itu nggak koneksi, nggak disambungkan. Rasul mengatakan, atat zaujaha, ia tetap datang kepada suaminya. Apakah dia menyakiti suami atau disakiti? Tetap datang kepada suami. Hatta tad'a yada fi yadih, maka ia pun genggam tangan suaminya itu. Padahal dia disakiti suami, bisa nggak ya menggenggam tangan suami? Sembari mengucapkan la adzuku ghamdan hatta tardah, kata Nabi. Wahai suamiku, demi Allah tak akan tenang hatiku sampai kau ridho kepadaku. Tak mungkin ku pejam sedetik pun mataku tanpa kau ridho kepadaku. Tak mungkin aku rasakan sedap lezat makanan apapun di lidahku sampai kau ridho kepadaku. Itu perempuan yang luar biasa, saudara. Gitu nggak kira-kira, Pak? Amin. Amin. Nanti kita tes, Pak. Nanti akhir bulan Ramadan, ya, Pak, beli baju baru mana? Nggak ada uang, Pak. Nggak ada uang aku, nggak ada uang mangin. Nggak usah beli baju. Udah aku pulang ke rumah Papa. Papa tahu siapa dia kan? Nah, mudah-mudahan tidak sih, mudah-mudahan. Karena itu yang tergantung suami lah ya. Suami gitu ya. Jadi kapanpun kita punya lebih, kita beri lebih. Falyunfik du sa'ati min sa'ati. Kalau suami punya lebih, kasih lebih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Namun saya kalau sempitkan rizkinya, suami sedikit rizkinya, ya beri semampu kita. Jadi maksud saya begini, kalau suami punya banyak, kasih banyak. Ya, kasih banyak dia. Kasih lebih dia. Kok banyak Pak ngasihnya? Alhamdulillah ada rezeki untuk kita ya. Allah berkahi kita insya Allah. Punya sedikit, kasih sedikit. Harus ridho dia. Ridho nggak dia?
Harusnya itu. Karena suami nggak punya gitu loh. Pak kok dikasih 500, kemarin dikasih 5 juta. Kemarin lagi punya banyak duit papa, sekarang nggak punya duit, aja 500 gitu loh. Bisa nggak mengimbangi Pak istri itu Pak? Diberi banyak dia bersyukur, diberi kurang dia bersabar. Bisa atau tidak? Antum latih istri, tugas kita ngelatih istri. Ketawa tersenyum kalau diberi banyak, manyun kalau diberi. Jangan gitu kenapa sih? Jangan gitu kenapa gitu loh. Sabar. Ya. Pak, kapan Pak keluar THR? Antum suka ditanya nggak? Kalau keluar ya keluar lama, kalaupun kenapa mau diingetin apa ya? Sabar ya, kita harus belajar sabar begitu. Jadi pertama adalah al-martus salihah. Yang kedua, al-maskanus salih. Kata Nabi, bagi itu kalau punya tempat tinggal salih. Salih itu nggak mewah artinya, layak untuk ditempati. Asal selonjor bisa merem, oh layak sudah tempat di situ kita gitu loh. Subhanallah. Wal markabus salih, dan kendaraan yang layak untuk dikendarai. Ya. Qadarullah, motor mau kok dituntun, mungkin melatih kita supaya bisa jalan lah, bergerak jalan gitu. Saya juga kadang lagi goes Pak, saya gitu. Goes kan naik sepeda kan, kadang saya tuntun Pak. Kenapa Pak dituntun Pak? Kempes? Enggak, lagi pengen jalan aja. Enggak apa-apa, kenapa? Goes ya, jalan juga sehat, kenapa? Kenapa sih kita bikin hidup kok susah? Karena apa? Ngukur dengan orang lain gitu loh. Hah? Jadi bagi itu bisa kita temukan dalam diri kita, siapapun kita. Wa min syikwati ibni Adam, kata Nabi, dan diantara penderitaan manusia itu adalah al-maratus su', kalau punya istri yang su', bukan soleh tapi su' buruk akhlaknya gitu. Wal maskanus su' gitu, tempat yang buruk. Bukan karena buruk tempatnya, di situ ada kemaksiatan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, terangi rumahmu. Nawiru buyutakum. Terangi rumahmu. Dengan apa? Bis salati wa tilawatil Qur'an. Dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya, kata Syekhul Islam, biman zilatil kubur, seperti kuburan. Jadi rumah yang nggak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran, nggak pernah didikan sholat sunnah di rumah itu, gitu. Kayak kuburan Pak. Ya, hiasi rumah kita dengan sholat dan tilawat Al-Quran. Ini namanya khairiyatul hayat, baik dalam kehidupan. Qatadah radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi SAW Nabi bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairayid dunya wal akhirah. Ada 4, siapa yang Allah berikan keempat-empatnya untuknya, sungguh Allah berikan kebahagiaan untuknya dunia dan akhiratnya. Yang pertama, lisanan zakiran, lisan selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Wa badanan sabiran, tubuh yang sabar gitu. Ya. Walaupun agak sedikit meriang tetap jalan ke masjid untuk ibadah ya. Yang keempat, wa zaujatan mu'minatan sholihatan, istri yang mukminah dan sholihah. Yang ngingatin kita, Pak udah adzan itu bangun yuk, diingatkan nama istri, Masya Allah gitu. Maka dalam hadis yang lain ikhwan, Rasulullah mengatakan apa? Rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seseorang qama minal lail, yang bangun di waktu malam untuk salat tahajud suami dan dibangunkan istrinya, ayo bangun salat tahajud. Fa in abad rasya ala wajhil ma, kalau istri nggak mau bangun dipercikan air ke wajah istri itu, bangun mah. Itu laki-laki dirahmati oleh Allah. Atau kata Nabi, perempuan yang bangun di waktu malam untuk sholat tahajud, dibangunkan suaminya, bangun Pak untuk sholat. Fa'in aba rasyat ala wajhil ma, kalau nggak mau dipercikin air. Inilah rumah tangga yang luar biasa. Istri membantu suami taat kepada Allah. Ini namanya khairiyatul hayat, kehidupan yang baik. Ya. Yang ketiga, khairiyatul masir,
kesudahan yang baik. Kalau bahasa antum happy ending, begitu begitu. Harus berkesinambungan sampai akhirnya. Ya. Jadi nggak terputus. Misalnya dalam surat Az-Zariyat 15. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ditempatkan di surga-surga, terdapat dalamnya itu mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di surga itu mereka mendapatkan kenikmatan untuk mereka dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu semasa di dunia mereka itu adalah orang yang baik-baik. Kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Sedikit mereka menggunakan waktu malam untuk tidur. Banyak dia bangun malam untuk sholat, untuk berzikir, untuk berdoa. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di penghujung waktu malam mereka membaca istighfar. Sholat tahajud sudah, witir sudah, zikir sudah, doa sudah. Sembari nunggu waktu subuh, banyak istighfar. Maka sering saya mengatakan, kita ini lebih sering mana Bapak? Ikhwan, lebih sering mana kita? Menunggu waktu subuh tiba, atau kita ditunggu oleh waktu subuh? Kenapa nggak bangun? Yang mana kira-kira? Salat tahajud sudah kita, witir sudah, zikir sudah, doa sudah. Nunggu waktu subuh sampai istighfar. Nunggu subuh kita, melek udah. Atau sebaliknya, subuh yang menunggu kita. Bapak kok belum bangun-bangun ya? Ditunggu waktu subuh Pak. Ya Allah. Yang bagus itu menunggu waktu subuh. Bukan ditunggu waktu subuh. Termasuk khairiyatul masir di sini adalah surat Muhammad ayat yang ke-12. Surat Muhammad ayat 12 Allah berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiyal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang beramal salih kemana? Jannatin tajri min tahtiyal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir dalamnya itu adalah sungai-sungai. Ini happy ending, kesudahannya baik, surga tempatnya. Sebaliknya kata Allah di ayat yang sama, walladzina kafaru yatamatta'una, dan orang-orang yang kufur kepada Allah yatamatta'una, tamattu itu bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Wah, Masya Allah, dibenamkan dalam kesenangan, dalam kemaksiatan. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti binatang makan. Nggak ngerti halal haram. Masya Allah, mencuri, merampok, menipu. Masya Allah. Wan naru mathwal lahum, dan nerakalah tempat tinggal mereka. Mungkin sekarang mereka merasa bahagia. Nggak ada batasan. Nggak ada ketentuan. Apa mereka lakukan? Nggak ada hal haram itu. Itu sa'adah wahmiyah. Bagi yang sifatnya asumtif. Bukan hakiki. Gitu ya. Bahkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis nomor 2807, menyebutkan satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti di akhirat itu didatangkan menghadap Allah orang yang paling nikmat yang pernah hidup di dunia ini, Pak. Tapi dia masuk neraka karena nggak beriman. Di dunia paling nikmat dia itu. Karena nggak beriman, hanya mencari kenikmatan kesana di dunia ini, nggak beriman, nggak ibadah, masuk neraka. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi, fayusbaghu finnar subghatan. Ia diperintah, dipaksa untuk merasakan sedikit adab neraka. Belum diadab, merasakan sedikit adab neraka itu.
Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hai fulan, yang hidup paling bahagia, paling senang di dunia. Hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau pernah merasa hidup bahagia di dunia? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Orang itu mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak pernah ya Allah ya Tuhanku. Apa artinya? Sedikit adab neraka menghapus semua kesenangan, kenikmatan hidup di dunia ini, Pak. Sebaliknya kata Nabi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, paling menderita, nggak punya apa-apa gitu. Tapi di ahlu surga karena beriman kepada Allah. Maka sebelum ia masuk ke dalam surga, diperkenankan untuk merasakan sedikit nikmat surga itu. Setelah itu ditanyakan kepadanya, hal ra'aita bu'san qattu, apa kau pernah merasakan hidup sengsara di dunia? Pernah kau menderita di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu. Tidak pernah ya Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan apapun di dunia, nggak pernah sengsara. Apa artinya? Kenikmatan sedikit akhirat nanti menghapus semua penderitaan di dunia ini. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin mengatakan saya ingin bahagia, di mana kau ingin bahagia? Di duniakah? Dengan segala artificial dunia ini, atau di akhirat nanti? Itu penting. Nah, ikhwani fillah, kalau kita berbicara tentang awhamun nas bisa'adah, asumsi manusia tentang bahagia itu banyak macamnya, Pak. Banyak persepsinya. Ada orang yang merasa bahagia kalau punya rumah yang megah, kendaraan mewah, atau harta yang melimpah, atau bahkan punya kedudukan yang luar biasa gitu ya. Dia itu bahagia. Dianggap itu bahagia, Pak. Faktanya, ternyata orang yang berharta melimpah tak serta-merta ia merasa bahagia. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكَثِيرٌ min arbabil mal, banyak pemilik harta yang melimpah, wa ashabi sarawat. Sarawat itu punya harta yang melimpah, Pak. Ya'ishuna fi syaqa'in wa ta'asatin da'imatin. Justru hidup itu dengan penderitaan, kegelisahan yang tidak ada kesudahan. Ya. Di dunia ini belum ada akhirat nanti, Pak. Kenapa? Pertama, karena ia merasa lelah mengumpulkan harta. Semakin dicari, semakin ingin mendapatkan lagi, ingin terus saja begitu. Lelah di akhirnya. Fi jam'il mal, ketika mengumpulkan harta. Yang kedua, lelah fi khifzihi wastismarihi. Lelah untuk menjaga, menyimpan harta itu, Pak. Berpikir bagaimana mengembangkan semakin banyak harta itu. Lelah, seperti itu. Yang ketiga, wal qalaqu wal khaufu fi fawati hadil mal. Khawatir kalau hartanya itu hilang. Kalau orang miskin, ya, ada orang datang, wah, ini kasih bantuan nih kayaknya. Ya, kasih bantuan ke saya ini. Tapi kalau orang kaya didatangi orang, takut, Pak. Jangan-jangan dia merampok saya ini. Begitu, Pak. Gelisah hatinya itu. Ya. Ya kalau orang nggak punya apa-apa, nggak akan khawatir apa-apa, nggak punya apa-apa kok. Yang khawatir yang punya apa-apa, dia khawatir hilang sesuatu tadi darinya. Maka dengan demikian, kalau orang mengatakan bagi mutlak dengan harta, dan banyak orang begitu, Pak. Cukuplah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Allah ceritakan tentang Qarun itulah. Seperti apa sih mewahnya hidup Qarun itu. Ya, sangat berlimpah harta. Ya, bergelimang harta. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 79, Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Qarun itu keluar menemui kaumnya dengan penuh bangga diri, pakainya begitu mewahnya, harta begitu melimpahnya. Bisa dikatakan fi kimmati sa'adah, puncak kebahagiaan itu orang, Qarun itu. Gak harus seperti Qarun itu. Sampai orang yang kurang akalnya mengatakan,
Inna la dzu haddin atim. Wow, beruntung banget Qarun ya. Coba kalau kami seperti Qarun. Jadi dia ingin seperti Qarun. Karena dia juga beranggapan bahagia itu kalau seperti Qarun, hartanya berlimpah. Allah kemudian mengatakan fa khasafna bihi wa bidari al-ardh. Kami pun membenamkan ke dalam bumi Qarun dan berikut rumah dan istananya itu, hartanya itu tenggelam. Peristiwa itu disaksikan banyak orang di zaman itu. Fama kana lahu min fi'ati yansuruna min dunillah. Maka tak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Ditenggelamkan Allah Qarun ke dalam perut bumi. Berikut harta-hartanya. Pertanyaannya adalah, ayyu sa'adatin hadhihi? Bahagia macam apa kalau akhirnya seperti itu? Di mana bahagianya? Maka orang-orang semula berpikir ingin seperti Qarun. Mereka mengatakan, untungnya kita nggak seperti Qarun ya. Kalau kayak Qarun pasti dibenamkan juga oleh Allah. Jadi itu asumsi saja. Termasuk kalau antum pernah mendengar kisah seorang wanita miliardernya, namanya Christina Onassis itu. Itu ternyata Christina itu meninggal usia masih muda. 37 tahun dia meninggal itu. Dengan keputusasaan. Bapaknya seorang miliarder luar biasa. Berkebangsaan Yunani, Aristoteles Onassis itu. Oh, kayanya luar biasa, punya segalanya. Perusahaan, penerbangan, pelabuhan, pulau, istana. Oh, luar biasa. Tapi ribut sama istrinya, diceraikan istrinya. Istrinya meninggal dalam penderitaan. Jadi harta segitu banyak nggak mau mereka bahagia. Sementara kakak daripada Christina jatuh dalam penerbangan. Sepeninggal ibunya, Aristoteles menikah lagi dengan seorang wanita yang nggak main-main itu. Janda daripada mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy. Ia menikah bukan apa-apa, untuk mendapatkan syuhra, ketenaran. Dia mampu menikahi janda mantan presiden. Luar biasa, terkenal kan? Bahagiakah mereka? Tidak. Karena perempuan ini, Jacqueline F. Kennedy ini, istrinya John Kennedy itu, hidupnya bisa mewah hidupnya. Maka dalam perjanjian pernikahan itu, pertama, dia nggak boleh ngatur istrinya. Yang kedua, harus memberikan apa yang diminta oleh istrinya. Berapapun miliar dolar diminta. Akhirnya nggak bahagia. Ketika Aristoteles itu meninggal, praktis harta itu jatuh kepada anaknya, Christina Onassis dan istrinya tadi. Sementara Christina sendiri pernah menikah dengan 4 orang laki-laki beda kebangsaan. Yunani pernah, Amerika pernah, ya. Kemudian yang ketiga dengan laki-laki Syuyu'i, ateis, orang Rusia, ya. Bahkan di Rusia itu kan negara ateis, Pak. Kalau Eropa kan kapitalis, ini kan sosialis. Di negara ateis itu nggak boleh orang punya rumah lebih dari 2 kamar, nggak boleh, Pak. Nggak boleh punya pembantu, Pak. Kristen itu di keadaan seperti itu, betapa menderitanya dia. Semuanya berakhir dengan perceraian, Pak. Bahkan ada seorang sahafi, wartawan ya, jurnalis bertanya kepada Christina, kau adalah seorang wanita yang mencerminkan orang paling kaya di dunia ini. Paling kaya di dunia ini. Apa Christina mengatakan? Naam, ya. Saya nggak ingkari saya orang paling kaya di dunia ini. Walakinni ashqal mar'ati fil alam. Tapi aku adalah perempuan yang paling menderita di alam ini, di dunia ini. Nggak ada bahagia. 3 kali nikah, 3 kali cerai dengan laki beda kebangsaan. Keempat kalinya dia mencoba mereka beruntungan untuk bahagia. Menikah dengan seorang laki Perancis pengusaha. 3 suami nggak sampai punya anak. Karena hanya bersekian bulan cerai. Nah, suami keempat itu baru punya anak perempuan. Akhirnya cerai juga, Pak. Akhirnya dia mengasingkan diri ke satu pulau terpencil di Argentina. Dan dia meninggal di situ. Pertanyaan sederhana, bahagiakah dia? Tidak pastinya itu. Jadi semua apa yang disebutkan di sini ternyata memang harta tidak serta-merta orang membuat bahagia, tidak. Nah, yang kita ingin cari adalah famas sabilu litahaqquqis sa'adatil haqiqiyati. Lantas jalan yang mana kita harus tempuh untuk mewujudkan kebahagiaan sesungguhnya. Nah, tema antum yang antum kasih itu jawabannya.
As-sabru wa taqwa huma sabilun li tahqiqi sa'adatil hakikiyati. Sabar dan takwa merupakan jalan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya rangkum dari banyak kitab sehingga saya buat makalah dalam hal ini. Yang pertama, sabar. Kenapa sabar, Pak? Kenapa harus sabar? Coba antum renungkan, pernah nggak dalam hidup ini kita mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, dan kuat keinginan kita atas sesuatu itu. Namun tak kunjung kita mampu mendapatkannya. Nggak mampu kita mendapatkannya. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang sangat kita khawatirkan, kita takut sesuatu itu. Dan itu menjadi kenyataan menimpa kita. Pertanyaannya, kenapa? Yang kita inginkan, tidak kunjung mampu kita dapatkan. Yang kita takutkan, justru menimpa kita. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena hidup itu memang ujian dan bukan pilihan. Kalau kita yakin diuji oleh Allah, kita butuhkan kesabaran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? La yakulanna ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal fitnati. Jangan ada seorang pun di antara kalian mengatakan, ya Allah, aku minta untuk tidak diuji. Jangan. Tetapi ucapkan, kata Abdullah. Ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min mudhillatil fitani. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu, kepadamu dari ujian yang membuat aku terpuruk dalam kehinaan. Diberi Allah nikmat berupa harta, harusnya menjadikan kita mulia dengan harta itu. Wasilah taat kepada Allah, malah kita berbuat maksiat, terpuruk kita. Maka sini saya sampaikan dengan bahasa sederhana. Jangankan minta untuk tidak diuji, ikhwan. Minta sekedar diringankan ujian pun jangan. Tapi mintalah kesabaran untuk melewati ujian demi ujian. Kenapa demikian? Karena Allah mampu menakar dan menimbang seberat apakah ujian untuk masing-masing kita. Allah tahu porsi ujian itu. Yang kita butuhkan adalah kesabaran. Siapa yang masih ingat hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya? Rasulullah mengatakan, Innal abda idza sabaqat minallahi manzilatan. Sesungguhnya seorang hamba Allah, bila Allah tetapkan sudah untuknya tempat mulia di surga tempatnya. Takdirnya masuk surga itu orang. Yang menarik untuk kita renungkan adalah, kata Nabi apa? Lam yablugha bi'amalihi. Namun amalan orang itu belum cukup mengantarkan dia ke surga. Takdirnya masuk surga. Amalan nggak cukup mengantarkan dia ke surga. Apa yang Allah lakukan? Madza fa'alallahu bihi? Apa Allah lakukan dengan orang itu? Nabi mengatakan, fabtalahu Allahu fi jasadihi. Allah timpakan bala ujian menimpa tubuhnya dengan penyakit ini dan itu. Au fi mali, atau dengan hartanya, kolep hartanya, habis bangkrut hartanya. Au fi auladi, atau menimpa anak-anak kesayangannya. Peristiwa yang sangat memilukan hati orang itu. Yang menarik kata Nabi, fasabbarahullahu ala dzalik. Allah berikan kesabaran. Bukan diloloskan Allah dari ujian, tidak. Tetap Allah uji orang itu, tapi diberi Allah apa? Kesabaran atas musibah-musibah tadi. Hatta yublighahul manzilata allati sabaqat lahu minallah. Sampai akhirnya Allah antarkan orang itu dengan kesabarannya tadi. Dengan kesabarannya itu tadi, atas musibah dan musibah tadi, ke tempat Allah takdirkan untuknya. Lantas pertanyaan, apa itu sabar? Apa itu sabar? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Zakarallahu ta'ala sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabi. Kata Imam Ahmad, Allah menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Antum boleh ngitung ya, nanti sambil
Apa? Tadarus antum temukan kata sabar. Ada antum dapatkan 90 kali Allah sebut kata sabar. Menunjukkan apa? Urgennya punya kita sifat sabar itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ma'u'tiya abdun ata'an khairan wa awsa'alau minas sabri. Tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik bagi orang itu kecuali sifat sabar. Apa itu sabar? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Uddatus Sabirin. Nah, saya ambil dari situ. Ada kitab namanya Uddatus Sabirin. Ya, kumpulan orang-orang yang sabar. Di situ beliau mengatakan as-sabru, sabar ialah habsun nafsi 'anil jaza'i, menahan diri untuk tidak menampakkan kegelisahan hati berlebih. Saya ulang lagi, sabar itu artinya menahan diri untuk tidak menampakkan kegelisahan hati secara berlebih. Gelisah itu sifat kita manusia, Pak. Al-qalaq, qalaqun itu gelisah, resah, galau, itu sifat manusia, Pak. Tapi jangan berlebihan. Hah? Wal lisani 'anit tasyakki, dan menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Biasa kan Pak ya? Kalau punya apa-apa kita sedih, gelisah, nggak usah ngeluh ke orang lain. Contoh Nabi Yakub alaihissalam, sedihnya Masya Allah kehilangan putra tercinta Yusuf alaihissalam. Ya, fabyaddat ainahu, sampai buta, nggak kelihatan mata, buta matanya, putih semuanya adanya, nggak ada hitamnya. Apa beliau mengatakan? Di balik kesedihan beliau yang sedemikian rupa, beliau mengatakan, Ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku adukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Nanti Allah memberikan jalan keluar. Nabi Ayub sakit, mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Allah puji Nabi Ayub itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Dan ingatlah akan Ayub ketika bermunajat kepada Allah Rabbnya, dia mengucapkan Rabbi, ya, anni massaniyadh, aku sakit ya Allah, dan sakit yang kurasanya adalah kehendakmu, takdirmu untukku. Wa anta arhamur rahim, dan engkau maha penyayang. Apa maknanya? Kenapa nggak mengatakan sembuhkan aku ya Allah, tapi belum mengatakan aku sakit ya Allah, sakit ini takdirmu untukku dan engkau maha penyayang. Saya suka ngambil pelajaran, Masya Allah. Jadi makna di balik kalimat itu adalah, ya Allah, kalaulah sakit yang kau takdir untukku itu tanda sayangmu kepadaku, penyakit yang kau timpahkan kepadaku itu bukti sayangmu kepadaku. Kau latih aku sabar dengan musibah itu, aku ridha ya Allah. Aku ridha ya Allah. Bisa nggak begitu ya? Jadi kalau kita dalam kesulitan, sabar. Allah sedang menguji kita. Allah akan memberi orang sabar nggak pakai perhitungan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Banyak, luar biasa sabar. Penting sabar itu. Kenapa harus sabar? Karena hidup memang tidak selalu sejalan seiring dengan keinginan kita, Pak. Ya, sabar harus. Kalau senang, syukur. Repotnya kita dalam kenikmatan nggak syukur, dalam ujian nggak sabar, terus dapat apa? Saya pernah bertanya, masih ingat nggak jawaban antum itu? Ikhwan, lebih baik mana? Lebih baik mana? Ingat pertanyaan, lebih baik mana? Bukan lebih enak mana? Jangan tanya lebih enak mana gitu, soal perasaan. Tapi lebih baik mana itu hakikat. Lebih baik mana dalam hidup ini? Kita siap menjadi orang miskin atau siap menjadi orang kaya? Antum jawab. Lebih baik mana? Siap menjadi orang miskin kah atau siap menjadi orang kaya? Antum jawab. Masa susah pertanyaannya? Perasaan gampang pertanyaan, jawabannya mungkin agak susah kali ya. Hah? Antum biasanya mana? Siap jadi orang miskin atau siap jadi orang kaya?
Biar ada gambaran. Biar ada gambaran. Ada gambaran. Coba tuh perhatikan. Rasulullah itu siap jadi orang miskin kah atau siap jadi orang kaya? Rasulullah lah. Hah? Lo masa nggak tahu? Katanya nyontoh Rasulullah. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya menyebutkan satu hadis dari Anas bin Malik. Doa Nabi itu beliau mengucapkan, Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wakhshurni yaumil fi zumratil masakin. Hadis itu sahih, Syalbani mensahihkan sanad hadis itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku miskin ya Allah. Kumpulkan aku dengan orang miskin. Jadi kalau kita siap miskin, gak serta-merta miskin, ikhwan. Antum takut miskin ya? Hah? Ada keutamaan. Guru-guru kita dulu mengajarkan begitu. Kalau kita siap miskin, antum perhatikan, siap miskin, qadarullah miskin beneran, udah siap. Qadarullah kaya, udah siap miskin tapi kaya, nggak sombong, nggak congkak, nggak, tapi tawadhu. Hadza min fadlillah, ini Allah, nggak sombong. Sebaliknya kalau antum siap kaya, qadarullah miskin, stres. Ya, depresi kita. Aku siap jadi orang kaya, kenapa miskin? Siap jadi orang kaya dan kaya beneran. Sombong, Pak, angkuh. Jadi jangan takut. Kalau saya miskin beneran Ustaz. Enggak, belum tentu. Bayangkan Rasulullah mengatakan kalau kamu mau tidur malam, wudu ya. Wudu. Seperti sholat. Rebakan pinggang kanan di bawah. Bacakan doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raubatan wa rahbatan ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi apa? Jadikan itu kalimat terakhir yang kau ucap sebelum kau lelap dalam tidurmu. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Aku sandarkan diriku kepadamu dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada Al-Quran yang kau turunkan dan Rasul yang kau utus, Nabi yang kau utus. Itu kalimat terakhir. Apa fadilahnya ikhwan? Rasulullah mengatakan, wala in mitta min lailatika. Kalau sekiranya kau mati malam itu, antum jangan takut. Nah itu yang aku takutkan Ustaz. Pas baca itu mati beneran. Oh berarti nggak mau mati pas tidur ya? Pengen pas melek mati gitu ya? Mati itu sudah muqaddar. Kapan, di mana, dengan itu sudah muqaddar semua. Tapi kalau memang takdirnya mati malam itu, ada fadilah. Wala in mitta min lailatika. Sekiranya Allah matikan kau malam itu, mitta alal fitrati. Kau mati di atas fitrah. Apa artinya? Kau tinggalkan dunia seperti kau datang ke dunia. Bersih, gak ada dosa sama sekali. Kemungkinan yang kedua kata Nabi, wala in asbahta. Namun kalau kau diberi Allah kesempatan bangun pagi hari, ketemu waktu subuh, asabta khairan, kau dapat kebaikan yang melimpah. Subhanallah. Tidurnya orang beriman, Pak, dengan cara Nabi tadi, dapat kebaikan, jangan meleknya kita, Pak, nggak dapat pahala. Merem saja dapat pahala kok. Takut mati enggak. Allah maksudnya miskinan, enggak langsung miskin, Pak. Kan pakai perasaan kita. Ustaz, demi Allah saya nggak kenal doa itu. Minta miskin, aku udah miskin, gimana kalau aku baca apa nggak lebih miskin lagi? Ya nggak tentu toh, itu kan doa. Ya? Jadi antum gimana kira-kira? Rasulullah jelas siap hidup miskin. Kalau antum? Siap, insya Allah. Insya Allah siap, tapi nggak tahu siap yang mana kan nggak tahu kan, bahasanya begitu aja gitu kan. Ya, hanya mujmal global itu. Ya, nggak apa-apa lah itu. Hanya renungan kita saja. Pesannya begini Pak, kenapa kita perlu sabar? Karena hidup memang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Siap jadi orang kaya, kotoro, hidup kita susah, mau apa? Ya sabarlah, sabar. Maka saya ulang-ulang, Allah tidak pernah menjanjikan hidup itu adalah mudah. Kalau orang mengatakan, hidup kok susah? Exactly, memang benar, faktanya begitu. Allah nggak pernah menjanjikan hidup itu mudah. Yang Allah janjikan adalah bahwa selalu ada bersama kesulitan itu kemudahan. Berarti kalau kita masih sulit, terus melangkah, terus berikhtiar.
pasti ada kemudahan. Itu janjinya Allah begitu. Dengan kata lain, sudah merupakan takdir manusia lahir itu dalam keadaan menangis. Fakta itu. Tapi bukan takdir manusia menangis di sepanjang hidup dia. Enggak. Di balik isak tangis kita ada senyum bahagia, pasti itu. Maka sabar. Ada seorang wanita menghadap Nabi SAW, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini usra'u wa inni la atakasyafu. Wahai Rasulullah, aku mengidap suatu penyakit. Bila sakit itu datang, aku tersungkur, nggak sadarkan diri ya Rasulullah, pingsan. Udah begitu terbukalah pakaianku, nampak auratku. Dia gelisah dengan sakitnya itu. Fada'ullaha li. Doakan untuk kesembuhanku ya Rasulullah. Perhatikan. Wanita itu mengatakan, Fada'ullaha li. Doakan untuk kesembuhanku ya Rasulullah. Kalau kita ukur pakai perasaan kita, salah nggak perempuan itu tadi, Pak? Dia sakit, minta doa disembuhkan, salah? Nggak salah. Miskin minta doakan kaya, salah? Nggak salah, namanya kita gitu loh. Nggak ada salahnya kita itu. Merasa benar terus. Yang menarik, Rasulullah mengatakan kepada perempuan tadi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Nabi kasih dua pilihan. Pertama, in syi'ti sabarti, kalau kamu mau bersabarlah dengan penyakit yang merupakan takdir Allah untukmu itu, untukmu surga. Untukmu surga, kalau sabar. Atau yang kedua, boleh aku doakan dan Allah sembuhkan. Tapi nggak ada jaminan masuk surga. Perempuan tadi kok pinter, Pak. Dia menjawab, asbiru ya Rasulullah. Kalau gitu aku memilih sabar saja ya Rasulullah. Kalau itu pilih yang mana? Pasti pilihannya hebat itu. Minta sembuh dan masuk surga. Jangan ambil dua-duanya, kenapa sih? Milih satu, Pak. Hah? Milih satu, Pak. Milih yang mana, Pak, kira? Kalau sakit kita itu, sakit. Kita tahu hadis itu, ini ujian dari Allah. Kalau aku sabar, nggak mengeluh, nggak berontak, untuk ke surga. Kata Nabi. Tapi kalau gak sembuh dengan cara mau ke dukun, nggak apa-apa deh, mending saya sembuh. Supernatural, mending saya sembuh. Nggak ada jaminan, pilih yang mana? Maka jangan suka salah pilih, itu tadi harus benar bilang kita. Asbiru ya Rasulullah, aku sabar. Walakin atakasyafu, tapi bagaimana? Kalau aku tersungkur nggak sadar gitu, pakaianku terbuka kelihatan. Fadu'ullah li ala atakasyaf. Kalau begitu doakan ya Rasulullah, kalaupun aku nanti tersungkur jatuh nggak sadar diri, nggak sampai terbuka pakaianku. Nabi doakan untuk yang kedua, bukan yang pertama. Antum pasti mikir begini. Antum terpikir nggak? Rasul kenapa sih nggak didoakan ya sembuh dan masuk surga gitu kan? Kenapa sih? Apa nggak bisa? Bisa. Tapi Nabi ngasih pelajaran betapa pentingnya arti sabar dalam kehidupan itu, Pak. Betapa penting arti sabar dalam kehidupan itu. Kalau nggak bisa depresi, Pak, stres kita itu. Orang beriman nggak akan stres, Pak. Apalah hadis Nabi? Bila mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair. Laisa dzalika lil mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu. Semua sisi kehidupannya baik adanya. Dan nggak mungkin itu ada kecuali untuk orang beriman. Gimana sikap orang beriman? Nabi mengatakan, idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang beriman kalau mendapatkan kesenangan, kemudahan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya baik baginya. Wa idza asabathu dharra, tapi kalau ditimpa kemudaratan, musibah, kesulitan, dia bersabar, dia tahan diri. Fakana khairan lah, maka sabarnya baik baginya. Lantas di mana nggak baiknya orang beriman? Kalau benar sikap kita loh. Kalau antum dalam kesenangan, kemudahan, kenikmatan, bersyukurlah. Kalau pernah kesulitan, bersabarlah. Ya, itu saja. Selanjutnya, masih bicara tentang sabar. Masih ada waktu nggak? Masih ya. Oke.
Yang pasti, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan begini, Ibnu Qayyim mengatakan begini, ketika sabar itu merupakan sifat yang mulia, jiwa yang terlatih, ya, menahan diri an ijabati da'iyal hawal madmum, tidak mempertuhan hawa nafsu yang tercela. Nah, itu bergantung kepada aspeknya. Ini penting, saya sampaikan secara singkat saja. Jadi kalau kita bisa menahan diri, jadi sabar itu menahan diri, Pak, dari keinginan dorongan syahwat, maka disebut dengan iffah. Jadi iffah itu orang yang sabar untuk bisa mengendalikan ini, nggak ngikuti syahwatnya. Lawannya adalah fujur, jahat. Jadi kalau ingin berbuat maksiat langsung diikuti, namanya fujur, fajarah. Kalau orang bisa menahan, namanya iffah, afifun. Jadi sabar untuk tidak mengikuti dorongan syahwat. Kalau sabar itu menahan diri dari dorongan syahwat perut. Jadi kalau lapar nggak pengen cepat makan gitu, ya, namanya syarafun nafsi atau asyaba. Kalau ini agak susah, Pak, ya. Kalau udah lapar itu ketemu makan udah lah, nggak pakai jeda waktu lah gitu. Lawan katanya adalah asyarahu, rakus, geragas gitu loh, Pak. Gitu. Ya lapar itu pasti, tapi nggak gitu-gitu amat lah gitu. Kalau sabar tidak menampakkan perkataan yang kasar, yang kotor, ya, disebut dengan kitmanus sirri, menjaga perasaan. Lawannya ifsha, menebarkan. Jadi kalau kita disakiti orang, jangan serta-merta kita balas dengan perkataan yang sama. Itulah sabar. Namanya kitman atau kadhmul ghaid, menahan amarah. Sabar itu namanya. Kalau sabar untuk tidak berlebihan dalam hidup, anfudulil aish. Ini kadang-kadang kalau orang mampu itu kan apapun nggak ada batasannya, Pak. Harus bisa menahan diri, Pak, walaupun mampu. Itu namanya zuhud, Pak. Jadi zuhud itu bukan orang nggak mampu tapi bisa mengekang perasaan, keinginan. Antum masih ingat? Mohon maaf, saya suka antum masih ingat karena saya sering mengulang-ulang gitu loh. Umar bin Khattab pernah melihat Jabir bin Abdullah membawa bungkusan di tangannya. Entah apa di bungkusan. Umar bertanya, "Mahada ya Jabir?" Jabir, kau bawa apa tuh? Kau bawa apa? Jabir menjawab, "Lahman ishtaraituhu." Aku membawa daging, wahai Amirul Mukminin. Aku baru saja membelinya karena aku ingin makan daging. Ingat, aku membawa daging, baru aku membelinya, aku ingin makan daging. Masalah bagi kita? Enggak. Punya selera makan, punya uang untuk beli makan, enggak ada masalah ukuran kita. Tapi subhanallah, Umar menegur sikap Jabir itu dengan mengatakan, "Akullama ishtahaita ishtaraita." Ingat kalimat itu? Akullama ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap kali kau ingin sesuatu lantas membelinya karena kamu mampu? Pelajaran buat kita. Nggak semua kita inginkan dan kita mampu beli, jangan dibeli semua. Apa artinya? Membeli karena kebutuhan bukan keinginan. Ya. Kalau zuhur itu, Pak, ingin makan karena lapar, puasa. Maghrib bukan lagi keinginan, kebutuhan itu. Hah? Ya. Jadi kata Umar apa? Akullama ishtahita ishtaraita. Apakah setiap kamu ingin sesuatu lantas membelinya karena mampu? Pakaian kita beli karena butuh, bukan karena pingin. Kalau orang beli pakaian karena diskon berarti keinginan. Pak, mau lagi diskon, Pak. Big sale apalah. Ya udahlah, cuci gudang ngapain itu? Situ bantu cuci gudang orang ya enggak? Hah? Karena butuh, Pak. Kita punya nggak butuh, nggak usah dibeli kok. Faktanya di kehidupan kita, masyarakat kita, yang mampu pun nggak bisa menahan diri untuk membeli sesuatu, Pak, karena keinginan. Celakanya yang nggak mampu pun pengennya, Pak, Masya Allah. Apa akibatnya? Utang sana, utang sini, Pak. Kenapa sih orang? Jadi kalau kita butuh dan mampu, penuhi kebutuhan. Ya, butuh, nggak mampu, sabar kita. Butuh, nggak butuh, mampu nggak butuh, jangan dibeli.
Gampang hidup sesungguhnya Pak. Gitu. Ayo kita belajar. Pokoknya apapun yang kita beli karena butuh. Upayakan butuh. Dan kalau Allah kita mampu. Nggak mampu ya sabar. Bukan karena keinginan. Antum masih tanya. Itu dari mana Umar mengatakan begitu? Oh jadi kamu beli apa yang kamu inginkan? Ternyata Rasulullah mengatakan begitu ikhwan. Jadi gurunya Umar ya Rasulullah. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya menyebutkan satu hadis dari Aisyah. Rasulullah bersabda, "Laisa bil mu'min alladhi yabitu syab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi." Itu ucapan Nabi. Antum apa ya? Jadikan sikap ini trek kita hidup begini cara hidup ini. Rasulullah mengatakan, "Laisa bil mu'min," bukan sifat orang yang beriman, bukan orang beriman kata Nabi. Siapa? Alladzi yabitu syab'ana. Seseorang melewati malam hari dengan kenyang perutnya, nyenyak tidurnya. Ya, orang yang kenyang perutnya malam hari itu, nyenyak tidurnya. Wajaruhu ja'iun ila jambihi. Sementara tetangganya sebelah rumahnya kelaparan, tak ada makanan. Tidak ada makanan. Mendengar isak tangis anak tetangga yang lapar. Kita dengar, kita kenyang, kita tidur. Bukan orang beriman. Makanya Umar kemudian mengatakan apa? Umar mengatakan apa? Ala yuridu ahadukum ayyatwiya batnahu. Tidakkah seseorang di antara kalian ingin dan mau melipat sedikit perutnya? Jadi kalau makan jangan sampai nggak ada lipatan. Full. Gitu. Biarkan ada sedikit lipatan, Pak. Untuk berbagi makanan dengan tetangga. Itulah orang beriman. Oh kalau makan sampai nggak bisa berdiri ya Pak? Hah? Terakhir, ya Pak, Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Pernahkah kita berpikir, apa sih ukuran berlebihan itu? Apa Pak ukuran berlebihan yang Allah larang itu? Bukan makan minum, berlebihannya apa ini Allah larang di situ? Rasulullah yang menjelaskan Pak. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna minas sarafi an ta'kula kullama ishtahaita. Itu hadis Nabi. Sesungguhnya termasuk berlebihan itu engkau memakan apapun yang kau inginkan. Jadi makan karena keinginan. Termasuk berlebihan. Tapi nanti kalau butuh ya kita habisin aja, nggak apa butuh Pak. Takutnya habis ngaji begini, nanti buka nggak enak makan. Nggak, saya nggak ada niatan begitu. Ya nggak? Jadi makanya biar gimana, biasa saja Pak. Satu waktu kita butuh setengah piring, kadang butuh satu piring penuh, kadang butuh dua, nggak ada masalah, itu kebutuhan. Karena butuh energi kita. Ya, nggak apa-apa Pak. Hasbal hajat, itu dengan hajat dan kebutuhan. Kurang 1/4 jam masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Ya, berarti poin 1 belum tersampaikan, itu takwa. Nanti lain kali insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lainnya insya Allah. Jadi sabar dan takwa itu adalah jalan untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, termasuk puasa ini ya, gitu ya. Sebelum kita tutup kajian kita sambil menghela nafas sambil nunggu maghrib ya. Ada yang untuk sampaikan ikhwan, silakan monggo. Ada mau ditanyakan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ustaz masalah doa Ustaz. Kita di saat berbuka Ustaz, ataupun itu saat kita makan membatalkan itu pasti semua insya Allah baca bismillah. Ada yang doa ada doa Ada badama itu dibaca setelah selesai makan ada di depan kita atau saat membatalkan. Bagaimana? Iya, yang pasti Nabi mengatakan doa mustajab inda iftari, ketika dia berbuka. Berbuka itu kalau sudah makan, sudah minum gitu, sudah mencicipi walaupun nggak banyak, namanya berbuka. Belum maghrib begini, ayo anak-anak kita baca doa bareng-bareng. Ya. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika aftartu. Ya. Apa? Iya, wa bika wa birizqika aftarku. Dhahaba dhama
Ya nggak mungkin, Zabat Dhoma kan belum minum. Zabat Dhoma itu artinya hilang sudah rasa dahaga. Wa betalat bahasa kerongkongan. Nah, belum minum kok bisa bahasa gimana? Mafhumnya di situ doa itu antum baca bismillah, satu seruput dua seruput gitu, atau baru baca doa. Doa yang manapun. Doa yang manapun. Mau Zabat Dhoma itu kan khobari kalimat berita. Alhamdulillah aku udah minum ya Allah. Basah kerongkonganku, hilang dahagaku. Atau doa yang lain nggak ada masalah. Yang pasti waktu itu doa yang mustajabah. Tapi kalau dibaca sebelum berbuka, Zabat Dhoma wabtalat dulu nggak kena itu gitu. Hilang dahaga, basah kerongkongan kan belum basah, belum diminum. Ya, pas berbuka. Terdengar ada maghrib, bismillah, minum. Seteguk, dua teguk, tiga teguk, ya, baca doa, sempatkan. Tapi kadang lupa ya, langsung makan yang kita. Itu waktu yang mustajabah. Inda iftarihi, ya. Jadi ketika dia sedang berbuka, ya, inda iftar, bukan qabla iftari, bukan. Tapi kalau ada yang membaca nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jangan disalahkan. Mafhumnya begitu kita makan, kita batalkan, maksud iftar kita batalkan. Kan inda iftari, iftar itu kan membatalkan puasa. Jangan dipikir makan 2 piring baru doa, ya enggak, lupa doa malahnya. Kalau kita batalkan ya udah, sejenak kita doa. Dan doa kita kan nggak panjang. Emang tuh doanya panjang? Oh, nambah 1 piring lagi, itu masih doa? Enggak lah. Gitu. Ya, doa sekedarnya saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Saya pernah mendengar bahwa sabar itu adalah pada hitungan yang pertama, berpikir pertama. Artinya kalau kita terlambat, artinya kita merenungkan dulu atau nangis dulu baru sabar, itu apa? Enggak sabar. Tidak termasuk sabar. Nah, itu ucapan Nabi. Jadi ceritanya begini, ada seorang wanita duduk di atas kuburan anak laki-laki baru meninggal, milik perempuan. Nangis dia, sedih. Nabi mengatakan, perempuan nggak tengok siapa yang ngomong. Ittaqillah wasbiri. Bu, takwalah kepada dan sabarlah. Takwalah kepada dan sabarlah. Mendengar ucapan itu perempuan tadi marah. Nggak ngelihat siapa yang ngomong. Iyyaka anni lam tusab bi musibati. Pergi kamu dariku. Kamu nggak mau saya merasakan kesedihan. Pergi kamu dariku. Nabi diusir. Sekian lama kemudian ada laki-laki menasihati perempuan tadi. Bu, kenapa ibu marah? Itu kan tadi Rasulullah yang ngomong tadi gitu. Kenapa ibu marah begitu? Hanya dia merasa bersalah. Datang ke rumah Rasulullah. Dia minta maaf kepada Rasulullah. Apa Rasul mengatakan? Nah itu tadi yang antum jawabkan. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada hantaman yang pertama. Artinya ketika kita kena musibah, pang gitu, langsung ingat Allah. Amalkan firman Allah. Fabasyiris sabirin. Beritahukan berita gembira orang sabar. Siapa? Alladzina idza asabat musibah qalu, langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dikatakan. Memang kita mungkin menangis, kita sedih, tapi ucap kalimat itu. Jangan kena musibah, anak kena musibah, istri kena musibah, langsung pingsan, gak sadar diri. Nangis, pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi. Capek pingsan gitu. Udah sabar aja, ya terlambat. Karena sabar itu sifat, akhlak. Jadi sifat itu akhlak, Pak. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Syekh Abu Bakar Jabir mengatakan, hayatun rasikhatun fi nufus. Sifat yang tertanam hati seseorang. Jadi akhlak itu sifat. Watak perangai yang ada dalam diri manusia. Yang dari muncul ucapan atau sikap perbuatan bisulah dengan mudah. Tanpa beban. Karena musibah, langsung dia kembali kepada Allah. Takdir Allah, dia ucapkan kalimat sabar. Ya, istirja tadi, udah, itu sabar. Jadi jangan terlambat memang. Pertanyaan antum, apa kalau lambat begitu nggak disebut sabar? Ya sabar, tapi kan beda, grade-nya beda lah, kualitasnya lah. Yang masih bagus kalau mau sabar lah. Udah matanya bengep gitu, udah aku sabar, capek nangis gitu. Ya terlambat. Jadi kata Nabi itu tadi hadisnya ya, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar pada benturan yang pertama. Kena musibah, sabar. Ambil sikap. Kalau nggak, pingsan Pak orang Pak. Shock itu dengan berita duka itu. Sabar Pak. Dan sabar tidak berarti nggak bisa air mata. Nabi menangis Pak. Putranya meninggal, nangis. Cucunya meninggal, nangis. Ada sahabat mengatakan, kau menangis ya Rasulullah? Apa beliau mengatakan? Hadihi rahmatun. Air mata sebagai ungkapan rahmah, ra'fah. Ungkapan sayang.
Jadi ada rasa empati, orang kena musibah ada empati, Pak. Ikut terenyuh gitu loh, Pak. Al-ainu tadma' wal qalbu yahzan. Air mata akan berderai ketika hati berduka. Otomatis, Pak. Ibrahim sudah meninggal, anak Nabi itu dipeluknya begini. Beliau mengatakan, wa inna labi dhahabika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai anakku, dengan kepergianmu ayah sedih. Nabi sedih, menangis. Bukan berarti nggak sabar. Sabar itu bukan berarti nggak menangis. Bisa saja menangis, Pak. Itu sifat manusia. Walaupun Ibnu Qayyim mengatakan menangis itu dua, Pak. Bisa nangis karena bahagia, bisa nangis karena duka. Antum tahu nggak bedanya? Antum tahu nggak bedanya? Orang bahagia bisa menangis. Orang menderita bisa menangis. Apa bedanya, Pak? Ibnu Qayyim mengatakan, kalau tangis bahagia itu dingin, Pak, sejuk, Pak, air mata itu. Sejuk gitu. Orang itu bahagia. Tapi kalau itu sedih, hangat, Pak. Bukan panas, kalau panas melepuhkan pipinya. Hangat, Pak. Antum coba nanti tes. Ma, gimana tuh Mama? Kalau Papa nikah lagi? Nangis, Pak. Antum pegang gitu. Hangat. Berarti dia nggak rito dia gitu. Adem. Berarti setuju. Antum perhatikan aja. Jadi nangis itu dua, Pak. Bisa karena bahagia. Antum yang pernah menikahkan atau akan menikahkan anak gitu ya, anak perempuan terutama. Itu terharu, Pak. Atau kuliah anak kita di wisuda, suka tetein mata, ya Allah, jerih payah selama ini bertahun-tahun sampai nafkah anak sudah selesai di wisuda. Bahagia, Pak. Bukan sedih. Gitu? Apa? Bahagia. Jadi letih kita itu terbayar. Makanya suka mengatakan, anak saya masih kuliah, kamu masih punya utang sama ayah loh. Utang apa? Pokoknya punya utang. Nanti kalau kamu sudah di wisuda, impas. Jadi lelah kita itu terbayar. Gak kau minta duit sama anak, enggak. Jadi lelah kita selama ini udah berhasil, Pak, gitu. Nangis, Pak, itu bahagia bukan sedih. Bapak kenapa nangis, kan anaknya lebih bisa. Aku bahagia bukan sedih, bahagia gitu loh. Ya. Jadi air mata itu dua, Pak, kata Ibnu Qayyim ya. Bisa ungkapan bahagia atau bisa ungkapan duka dan derita seseorang itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ikhwan? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.